saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap nanti akan mendapat pertolongan bahkan di saat Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Engkau memperkenankan kami untuk datang kepadamu untuk merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mencerna akan firman Tuhan. Setiap telinga, setiap hati yang akan mendengarkan, merenungkan akan firman-Mu, kiranya juga Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kabar baik ini Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa menolong kami. Berkata-katalah melalui lidah bibir hamba-Mu ini Bapa, apa yang kami ucapkan biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul perikop, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan
Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak berkuasa, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagi kita tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar dan juga melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian rumah tangga saat ini kita diberi tema tes 3 filter atau tes 3 penyaring. Saudara-saudara, pasti saudara juga pernah mendengar ungkapan yang berkata, berharganya seseorang tergantung apa yang diucapkan lidahnya. Ungkapan ini sangat tepat sekali karena setiap perkataan atau ucapan yang keluar dari lidah harus disaring dan memenuhi 3 unsur, yaitu harus mengandung kebenaran. Yang diungkapkan lidah harus mengandung kebaikan. Yang diucapkan lidah harus mengandung manfaat bagi kita, juga bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau justru sebaliknya, apa yang diucapkan oleh lidah tanpa disaring malah keluar gosip, hinaan, merupakan caci maki, ataukah fitnah, atau kata-kata kasar, kebohongan, atau justru kemunafikan. Tentu kalau ini yang terjadi akan mengakibatkan diri sendiri
atau orang lain yang kena dampak buruknya. Dan akibatnya orang akan berselisih, terjadi pengucilan, melukai perasaan orang lain, membawa orang itu tersulut amarahnya, tersulut emosinya, dan bahkan seseorang akan menjadi anarkis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan di atas ini sangat relevan sekali dengan bacaan yang baru saja kita baca dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12 ini. Yaitu bagaimana Yakobus mengingatkan bagi orang-orang perantauan, khususnya waktu itu bagi orang Kristen Yahudi, agar orang tidak jatuh karena lidah. Maka ditekankan oleh Yakobus agar bisa mengendalikan lidah dengan gambaran kekang kuda. Kekang kuda itu dikaitkan tentu pada mulut kuda. Agar apa, Bapak Ibu? Saat kuda dikendalikan dengan kekang, apa mau kita saat kita mengatur kuda itu akan menurut pada kita. Dan gambaran yang kedua yang diungkapkan oleh Yakobus yaitu mengenai ngambil gambaran suatu kapal. Besar kecilnya kapal biasanya bisa dikendalikan oleh angin ataupun oleh mesin. Sekecil-kecilnya kemudi yang mengemudikan kapal itu tentu bisa mengarahkan kemana kapal itu mau berjalan, kemana kapal itu mau berlabuh dan sebagainya. Dan contoh yang dicontohkan oleh Yakobus yang ketiga ialah api. Api itu kalau kecil dan kita kendalikan, kalaupun menjadi besar, itu bisa juga bermanfaat bagi banyak orang. Tidak kita pungkiri, setiap kita pasti menggunakan api, apapun bentuknya. Tetapi api itu jika tidak dikendalikan dengan baik juga, tentu api itu bisa membakar hutan yang sangat lebat. Juga bisa merugikan di antara kita hidup bermasyarakat. Bisa juga menghanguskan rumah, menghanguskan gudang, dan sebagainya, dan merugikan banyak orang tentunya. Bapak Ibu, ketiganya itu adalah merupakan gambaran bagaimana lidah itu jikalau tidak kita gunakan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yakobus sejatinya ingin mengkritik bagi orang Kristen Yahudi saat itu yang masih menonjolkan egonya. Ia ingin dihormati banyak orang. Sedangkan apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka selain mengkritik, Yakobus juga menekankan pentingnya lidah, utamanya untuk memuji
memuliakan nama Tuhan, tentu dengan bahasa yang sangat lemah lembut. Bukan sebaliknya. Lidah bukan untuk mencaci maki, untuk memarahi orang, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Pada akhirnya juga Rasul Yakobus menggambarkan bagaimana mengenai sumber mata air. Tentu kita tahu Bapak Ibu, sumber mata air yang satu itu tidak mungkin mengeluarkan air yang berbeda-beda, baik itu rasanya tawar dan pahit, itu hal yang tidak mungkin. Tentu pasti mengeluarkan rasa yang sama. Demikian juga Bapak Ibu, kalau lidah kita kendalikan dengan baik, kita kekang dengan baik, kita gunakan dengan baik, lidah ini tidak akan menjadi kutuk banyak orang, tetapi justru sebaliknya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, lidah itu akan menjadi berkat banyak orang. Bapak Ibu, saat ini di masa pandemi banyak yang harus kita lakukan. Mungkin keprihatinan timbul di antara kita karena tentu dengan adanya pandemi corona ini berdampak baik bagi kita, baik bagi lingkungan sekitar kita, baik bagi keluarga dan saudara-saudara kita, dengan kebutuhan yang tidak seperti biasanya yang kita dapat. Bagaimana kita juga bisa mengekang dengan segala kebutuhan yang ada, sehingga apa yang kita peroleh bisa mencukupkan setiap kebutuhan yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita setiap hari, bukan hanya sekedar untuk makan dan untuk minum, tetapi juga kebutuhan untuk keluarga kita. Akan sangat lebih baik jika kita juga peduli mengingat bagi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan kepada kita. Lidah ini juga bisa bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita. Setidaknya lidah kita bisa kita gunakan untuk memberikan semangat bagi mereka, untuk menghibur mereka dengan kata-kata yang lembut. Saya percaya saudara-saudara kita akan mendengarkan apa yang kita ungkapkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada era digital saat ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kita menggunakan ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Misal, kita bisa menyaring berita-berita yang baik dan berbagi berita-berita yang baik itu kepada saudara-saudara kita. Dan bisa mungkin dengan ini juga menguatkan saudara-saudara kita.
yang saat ini tentu sedang bergumul berat dengan pergumulan mereka. Jangan hendaknya dengan era digital ini justru kita menggunakan alat komunikasi kita atau alat elektronik kita yang kita punya untuk menjatuhkan semangat saudara-saudara kita yang saat ini seharusnya sedang membutuhkan penguatan daripada kita. Misalkan saja Bapak Ibu sedang divaksin, kebetulan 1 atau 2 dari antara Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mengalami sakit untuk sementara waktu karena efek daripada vaksin itu. Tetapi bukan berarti kita harus membesar-besarkan hal itu. Mungkin kondisi Bapak Ibu sedang tidak sehat, sehingga saat divaksin Bapak Ibu kondisinya lemah dan mengalami sakit. Nah, dengan ini Bapak Ibu kita bisa menyaring hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan berbagi bagi saudara-saudara kita yang saat ini juga merasa ketakutan, merasa cemas, dan sebagainya. Bagaimana mereka pun akan sadar diri sehingga dia mau divaksin. Ini sebagai contoh yang bisa kita lihat secara langsung. Dan tentu kita juga bisa mengarahkan kepada mereka dengan ungkapan kita, bahkan apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Setidaknya kita sudah bisa menekan laju daripada penyebaran COVID-19 itu sendiri. Berarti kita sudah bisa berbagi kepada sesama kita. Kita juga sudah bisa meringankan pemerintah kita dan juga sudah membantu secara tidak langsung bagi bangsa dan negara kita. Dan tentu dengan ini semua dampaknya juga bagi kita sendiri. Kita juga akan memperoleh ketenangan. Kita akan tenang dalam beribadah, kita akan tenang di dalam bekerja, dan tentu saja dampaknya akan menjadi damai di dalam kehidupan berumah tangga. Tentu dengan itu semua kita yakini nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita akan sama-sama menundukkan kepala dan marilah kita berdoa syafaat. Dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur jikalau saat ini Engkau memperkenankan kami
untuk mendengarkan suara-Mu yang sungguh indah bagi kami. Biarlah kami boleh mengekang lidah kami dan menggunakan untuk hal-hal yang baik di dalam kehidupan keseharian kami, agar nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, dan Engkau juga memberkati bagi anak-anak kami yang saat ini sudah mulai sekolah secara tatap muka secara langsung, meskipun dengan keterbatasan waktu karena dari dampak COVID-19. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami bagi keluarga kami, dan juga jaga kami serta anak-anak kami, sehingga kami tidak lagi terkena daripada COVID-19 itu. Tetapi Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua, baik kami dan keluarga kami, sehingga Tuhan juga memampukan kami untuk beraktivitas menjalankan setiap pekerjaan kami, pemberian Tuhan bagi kami. Dan apapun usaha yang kami jalani, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik kami sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai buruh, ataupun sebagai pedagang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan membuahkan hasil yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan kami, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, apapun sakit penyakitnya, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau berkenan menjamah kami, menyembuhkan kami segala sakit penyakit yang kami alami ini, sehingga dengan kesembuhan yang daripada Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali bekerja, terlebih kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa saat ini untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, baik dari pendeta, majelis jemaat, komisi, BPJ, petugas protokol kesehatan, dan seluruh anggota jemaat GKP Smyrna Cikarang secara khusus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul, apapun pergumulannya, baik dalam rumah tangganya, baik dalam pekerjaannya. Tuhan sendiri yang mengetahui saudara-saudara kami, dan apapun pergumulannya, Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka, sehingga setiap pergumulan yang kami hadapi bisa kami lalui dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Pada kesempatan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami, dan bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serta pemerintahan kami. Tuhan kiranya memberkati, sehingga bangsa kami juga rakyat Indonesia secara khusus
semua merasa terberkati oleh kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan dalam nama-Mu juga perkenankanlah kami berdoa. Seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.